Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada tahun 1748, ada sebuah kapal dagang yang sedang berlayar dari Afrika menuju ke Inggris mengalami bencana dahsyat dalam pelayaran mereka. Ketika itu badai mengamuk kencang, mengguncang kapal mereka. Seluruh awak dan juga penumpang kapal menjadi ketakutan dan bahkan mereka pasrah kalau mereka harus mati pada hari itu. Karena pikir mereka, badai ini begitu dahsyat dan begitu hebat dan akan menenggelamkan mereka ke dasar laut. Di tengah-tengah keadaan sulit yang seperti itu, ada seorang pemuda asal Inggris yang juga berada di atas kapal itu. Pemuda ini bernama John Newton. Dia pun seperti para penumpang lain, merasa takut dan juga pasrah menerima nasib. Tapi John berpikir, dia menganggap dirinya saat itu seperti Yunus yang sedang berlayar membawa dosa. Kenapa? Karena perdagangan budak kulit hitam dari Afrika rupanya menjadi lahan bisnisnya selama ini. Kerap kali dia harus ke Afrika untuk mencari pemuda-pemuda yang kuat, untuk dibawa, dijual, dan dijadikan budak di Inggris. Ketika itu di malam yang begitu menakutkan, John berpikir dan John sadar bahwa selama ini dia berdosa. Karena itu dia berlutut, dia berdoa dalam badai yang mengamuk itu, dia memohon kepada Allah agar menyelamatkannya. Seperti mujizat, tidak lama kemudian laut menjadi tenang seketika itu juga. Dan kapal yang berada dalam bahaya itu pun akhirnya selamat dari tengah badai dan kemudian kembali berlayar dengan tenang. Dan peristiwa ini menjadi titik balik pertobatan John Newton dari dunia perdagangan budak, dari perjudian, dan juga dari seorang pemabuk berat. Dan bahkan 6 tahun kemudian, John Newton benar-benar memilih jalannya untuk menyerahkan diri menjadi seorang pelayan Tuhan dan meninggalkan dunianya yang lama untuk belajar ilmu teologi dan akhirnya menjadi seorang pendeta. Nah, saudara, perjumpaan John Newton dengan kuasa Tuhan dalam badai yang terjadi malam itu akhirnya melahirkan sebuah lagu him yang sederhana namun syarat dengan makna. Lagu him yang begitu terkenal, lagu him yang begitu sering dinyanyikan di seluruh gereja di dunia dari masa ke masa. Lagu indah sebagai luapan syukur hatinya atas anugerah Allah. Lagu indah yang telah menjadi penghiburan bagi banyak orang di saat sukar dan gentar. Ya, lagu Amazing Grace, lagu ajaib benar di dalam Kidung Jemaat 40, adalah salah satu lagu him yang diciptakan oleh John Newton pada tahun 1779. Dan atas dasar kesaksiannya sebagai seorang yang pernah mengalami ajaibnya anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya di atas kapal yang hampir tenggelam. Dalam syairnya dia juga mengungkapkan betapa ia telah menerima anugerah Allah yang menyelamatkan jalan hidupnya menuju terang. Saudara, keselamatan manusia dari dosa dan hukuman maut tidak dapat dibeli dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Hanya dengan anugerah Allah kita diselamatkan. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan bukan datang karena inisiatif kita berbuat baik kepada Allah. Tapi keselamatan itu datang karena inisiatif Allah yang memberikan cinta kasih-Nya secara cuma-cuma. Siapapun yang menerimanya dalam iman, ia menyambut dan menerima kasih karunia Allah itu.
Amazing grace. Ajaib benar anugerahnya. Betapa kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum dan dimurkai oleh Allah, tapi diselamatkan oleh kemurahannya. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih karunia-Nya semata. Marilah kita merenungkannya sejenak. Bagaimana sikap kita di dalam menyambut kasih karunia Allah yang begitu ajaib dan luar biasa, seperti yang dialami oleh John Newton dan juga tentunya kita semua orang berdosa. Apakah kita merasa sudah cukup diselamatkan Allah dan kemudian kita hidup sama seperti kita sebelum beriman kepada Dia? Bagaimana dengan kualitas iman kita? Apakah iman kita hanya sebatas pada pengetahuan? Ataukah iman kita sungguh diwujudkan dalam tindakan dan gaya hidup kita sehari-hari? Ingat, amazing grace, anugerahnya yang ajaib, diberikan bagi kita semua, bagi Anda dan saya. Mari kita mengisi anugerah yang ajaib itu dengan perbuatan, dengan sikap seperti yang Tuhan mau, karena kita sungguh menghargai anugerah yang luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.